Salam saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab menyatakan bahwa kita semua manusia adalah manusia yang berdosa. Misalnya di dalam Roma 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 dan Roma 3 ayat 23. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita semua manusia adalah manusia yang berdosa. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua berada di bawah kuasa dosa. Artinya bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, mereka semua berada di bawah kuasa dosa. Dilanjutkan dalam ayat yang ke-10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini adalah kutipan dari perjanjian lama di dalam Mazmur 14 ayat 1 sampai yang ketiga dan Mazmur 52 ayat 2 sampai yang keempat. Pada intinya sama-sama menegaskan bahwa tidak ada yang benar dan seorang pun tidak. Dilanjutkan dalam ayat yang ke-11, dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dalam ayat yang ke-12, bahwa semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua ayat itu memberikan pengertian bagi kita bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semuanya telah berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwa kita semua adalah manusia berdosa dan memberikan pengertian kepada kita bahwa karena kita semua manusia adalah manusia berdosa, maka kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari hukuman murka Allah. Dan kita tahu bahwa hukuman murka Allah, yaitu dosa itu adalah upah dosa adalah maut. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan kita tahu bahwa kalau kita manusia adalah manusia berdosa, maka kita layak dihukum di dalam neraka. Tetapi kalau kita melihat di dalam konteks ayat-ayat yang tadi yang saya berikan, di sana dikatakan bagaimana kebenaran firman Tuhan diberikan bagi kita bagi manusia berdosa sehingga manusia bisa diselamatkan. Misalnya di dalam Roma 3 ayat 22 dikatakan bahwa kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Artinya bahwa karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Namun dilanjutkan di dalam Roma 3 ayat 24 bahwa kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa pengorbanan Yesus Kristuslah yang dia tebus bagi kita manusia berdosa, yang dia kerjakan di atas kayu salib. Karena itu dengan iman, yaitu kebenaran Allah yang dinyatakan bagi kita melalui penebusan Yesus Kristus. Bahkan di dalam Roma 3 ayat 25a dikatakan bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, dan hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya. Artinya bahwa Yesuslah yang ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian satu-satunya di dalam iman oleh darahnya. Jadi hanya Yesus yang kita percaya kepada dia. Dengan percaya kepada dia, kita memperoleh penebusan dengan darahnya yang ditentukan bagi kita, karena dialah yang menjadi pendamaian bagi orang berdosa. Nah, namun dilanjutkan di dalam Roma 3 ayat 28 bahwa kami yakin
bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan. Ini menunjukkan bahwa dengan iman kepada Yesus Kristus supaya kita dibenarkan, dan kita dibenarkan maka kita dapat diselamatkan, karena keselamatan itu hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita selamat karena iman kepada Yesus Kristus, karena Dialah yang dapat kita dibenarkan oleh Allah dan ditentukan bagi antara Allah dan manusia yang berdosa.